Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi ini sudah di hari Rabu 16 Juli 2025. Sudah setengah atau di pertengahan bulan, di bulan Juli 2025, tidak ada pergerakan yang cukup signifikan ya, tidak ada pergerakan cukup signifikan untuk sampai dengan bulan Juli ini masih berada di wilayah yang konsolidasi ya, tidak kuat dan tidak juga melemah. Kita akan coba untuk memetakan satu hari ke depan nanti untuk di XAU USD, dan kita lihat untuk yang satu hari kemarin sebagai bagian dari evaluasi dan memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik lagi. Tentunya kita bisa banyak belajar dari pengalaman, dari histori yang sudah kita jalani, tentunya sebagai bagian dari koreksi-koreksi tadi ya. Kita mulai dari XAU di hari kemarin ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Untuk nanti teman-teman yang mungkin baru menemukan dan baru memulai trading, bisa banyak belajar dan mencari inspirasi di sana. Kita lihat di satu hari kemarin, kalau kita petakan ya dengan simulasinya atau skenarionya, kita perkirakan kemarin pergerakan emas itu akan bergerak ke atas dulu ya, atau akan mendekati area resisten yang dimana di situ kita tandai dengan warna ungu dan lingkaran warna oranye di sana. Di atas kita juga menempatkan untuk target posisi kita yang buy-nya ditempatkan di target di bawah dari area warna ungu sebagai area resisten. Ini untuk manfaatkan pertama, kemudian tentunya kalau dia tidak mampu menembus, tidak mampu ditutup lebih tinggi, bahkan masih lebih rendah, kemudian mulai ada momentum bearish, mulai ada petunjuk turun. Nah, di situ kita bisa menempatkan kembali posisi sell kita. Sehingga yang di awal posisi buy-nya di 3355, ketika sudah sampai mendekati resisten dan tidak mampu melanjutkan momentumnya dan berganti menjadi bearish, tentunya kita bisa menempatkan posisi kembali buy itu menjadi sell. Nah, target yang kita bisa dapatkan kemarin memang belum sampai tersentuh di angka 3368. Namun kalau kita lihat tertingginya sudah 1100 sekian. Nah, ini sudah lebih dari cukup untuk kita targetkan dalam satu transaksi di trading harian. Seandainya satu posisi ini tidak tertutup dan kemudian mulai berbalik, maka semestinya kita sudah mulai menyadari ketika sudah mulai ada penolakan, ada banyak rejeksi sebelah kirinya, kemudian mulai ada merah, kemudian mulai merah juga mulai menekan lebih signifikan dari momentumnya, ada momentum bearish, maka tentu yang kita lakukan adalah segera mengambil posisi atau segera kita melakukan tindakan yang terukur untuk meminimalisir tingkat kerugian dan mengikuti tren yang ada. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kemarin ketika posisi harga sudah mulai mencoba naik namun hanya tersentuh di area 3362 di sana. Pertanyaannya, apakah ini masih berlanjut atau akan berbalik? Jadi kebetulan ketika kita amati dan kita analisis dengan seksama, kita sampaikan ke teman-teman bahwa pergerakan akan berbalik atau akan berubah menjadi merah ya. Sebelum pergerakan panjang kita sudah menyampaikan di awal dengan alasannya, dengan dasarnya, sehingga ketika bergerak turun ada pertanyaan yang masuk, kok tahu kalau mau turun ya. Sebenarnya gejala awal itu kita bisa lihat dari candle-candle yang terbentuk, sehingga ketika sudah mendekati di sana lagi, mendekati area support. Nah, kalau mendekati area support, maka tentu kita uji lagi ya di area orange ini. Ya, kalau tidak mampu menembus, maka akan memantul kembali. Tentunya
juga demikian kalau kita menempatkan posisi bullish, posisi buy harus ada konfirmasinya. Apakah dengan pola, apakah dengan momentum dan seterusnya. Sehingga kalau ternyata juga tidak ada momentum yang memperkuat posisi bullish, tentunya bisa kembali bergerak turun lagi. Di posisi sell kita siapkan di 33, 3339 dengan target 3328 dan 3314 ya. Diingat kemarin kita sudah sampaikan target ini adalah menjadi area uji juga menjadi support resistance terdekatnya. Nah, dengan demikian satu hari kemarin kalau kita betul-betul jeli memahami dan mengikuti dapat dua peluang ya dari posisi buy dan sell-nya. Oke, itu mungkin sekilas untuk reviewnya untuk hari ini. Saat kemarin ya, hari ini masih kita akan coba untuk memetakan lagi. Kita akan coba gunakan yang warna putih seperti ini biar nanti akan lebih terlihat jelas. Nah, sebelum kita menganalisis secara teknikal, saya akan sedikit mengulas ya berkaitan dengan isu yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan. Ya, tentu isu yang saya maksud adalah dari sisi fundamental. Di kondisi saat ini sebenarnya faktor-faktor makroekonomi, geopolitik juga masih belum ada perubahan yang signifikan ya. Tensi perdagangan global, tarif baru Amerika Serikat untuk Eropa, Meksiko dan Rusia masih terus menjadikan emas menjadi tujuan ya, menjadi safe haven yang cukup kuat. Sementara menjelang data CPI pada Juni mendatang diperkirakan akan ada kenaikan menjadi 2,7% ya. Tentunya ini akan menjadikan emas sedikit tertekan ya jika US dollar menguat atau yield obligasi naik. Di kondisi geopolitik dari Rusia, Ukraina juga masih belum ada titik terang. Timur Tengah khususnya di Iran dan Israel juga masih belum ada titik temu, sehingga ini menjadikan potensi ya mendukung permintaan emas di jangka panjangnya. Di kebijakan moneter dan inflasi, Fed cenderung mempertahankan sikap dovish-nya sehingga pasar memperkirakan akan ada potensi pemangkasan suku bunga hingga 50 basis point menjelang akhir tahun. Jika ada nanti pemangkasan, kemudian dan dalam kondisi-kondisi yang tertentu nanti inflasi yang tinggi secara tak terduga misalkan ya tentu bisa memperkuat posisi US dollar. Sementara untuk permintaan emas secara fisik masih seperti yang kemarin-kemarin kita sampaikan bahwa pembelian emas lebih dari 1.000 ton per tahun masih menjadi sinyal yang kuat. Oke, itu saja mungkin yang menjadi catatan untuk fundamentalnya. Kalau ada yang signifikan, ada informasi lagi yang signifikan nanti kita akan sampaikan. Nah, kita kembali ke teknikal lagi. Teknikalnya dari sekarang sudah sampai pada harga 3329. Kita awali lagi dari pergerakan yang naik dulu, kita kasih warna biru, kemudian ada koreksi, kemudian naik lagi, kemudian sempat koreksi dan kembali. Nah, sekarang simulasinya kita akan buat seperti ini. Nah, karena masih dominan oleh bearish, maka kemungkinan terbesarnya masih akan kembali bergerak turun. Namun demikian perlu diwaspadai ada koreksi kecil ya. Ada koreksi kecil hingga berada di area resisten yang terdekat di situ ya. Kemudian kalau nanti tidak betul-betul mampu bergerak naik lagi alias
tidak ada kekuatan untuk membentuk swing high yang lebih tinggi yang baru, maka akan kembali bergerak turun ya. Simulasinya nanti bisa turun sampai di 3285. Demikian juga kalau ternyata di sini dia break, maka akan sampai lagi nanti pada titik 3372 atau 3370 di situ. Nah, untuk pergerakan turun kita bisa perkirakan hingga di 3385 ini. Nah, sekarang tinggal kita menempatkan dari dua range yang ada di sana per peluangnya, maka kita bisa menempatkan titik entry yang sesuai dengan SOP masing-masing, sesuai dengan sistem trading. Kalau saya karena sekarang masih merah dan belum ada kekuatan untuk bergerak ke atas, ya tentu kita bisa menunggu sampai habis warna merah ya, karena cenderung pertama akan koreksi. Kira-kira kalau koreksi kita cukup tidak untuk taking profit. Kalau itu misalkan cukup sampai di targetnya 3345 misalnya, ya kita bisa mengambil peluang di sana. Namun demikian kalau tidak, kita anggap tidak mampu, tidak cukup, maka kita tinggal menunggu area lingkaran warna kuning di sana, kemudian memantul, kita tunggu konfirmasi turun, kita bisa menempatkan posisi sell dengan nanti harga di sana ya, biar nanti dapat maksimum. Dengan target di support di sini sudah lebih dari cukup untuk kita exitnya. Ya, targetnya kita ambil yang pendek di sini, dekat-dekat dengan sumbunya. Baik, itu simulasinya. Saya akan memberikan titik-titik yang awal kita bisa perkirakan ya, karena akan bergerak naik di awal koreksinya. Nah, kita bisa menempatkan posisi buy di atas di situ ya. Kita kasih warna hitam dulu untuk posisi buy-nya. Kita bisa tempatkan buy di situ sampai di area resisten 3336 ya. Mungkin resistennya kita bisa mengambil terdekat di situ. Di 3345 atau mungkin kita bisa naikkan sedikit sebagai nanti kehati-hatian ya, tentu lebih prioritas kalau kita nanti menempatkannya tidak terlalu jauh dari area resistennya ya. Oke, kita tempatkan agak turun sedikit. Nah, ini di 3349. Target di 3349 poin sekian. Nah, kalau nanti ternyata momentum ini kuat, dia break bahkan, nah kita bisa sampai pada target yang di atasnya. Di situ ada resisten. Kita bisa targetkan lebih besar di kisaran 3363 ya, ambil di dalam dari sumbu-sumbu yang ada. Oke, targetnya di 3363 sekian ya. Tadi kita perkirakan kalau naik ya maksimum hari ini kita perkirakan di 3372, 3374 ya. Biar banyak menyentuh, memang kita gunakan di area 3372 ini ya, banyak disentuh. Ini untuk area jenuh. Oke, area jenuhnya di situ di kisaran 3372. Apakah nanti masih bisa berpeluang naik? Tentu sangat mungkin kalau kita berbicara kemungkinan. Sehingga bagaimana? Ya tentu nanti diuji ya. Kemudian waktunya kita lihat apakah masih cukup atau masih sore atau sudah cukup malam ya, dari pasarnya tinggal Eropa, tinggal Amerika, ya tentunya kita akan nanti pertimbangkan. Atau kita bisa lihat di situ sebelah kiri ada banyak penolakan, kita ambil yang kira-kira banyak disentuh. Nah. Oke, kita sesuaikan untuk di sini untuk area jenuhnya di kisaran 3378, guys. Area jenuh di 3378 untuk yang di atas. Sekarang kita masuk ke posisi sell.
Tadi selnya kita bisa menempatkan posisi di sini ya, di posisi buy yang sekarang. Kalau dia ternyata nanti naik kemudian tidak mampu melanjutkan momentum bullish dan mulai ditolak, mulai perubahan warna, nah kita bisa menempatkan di situ. Tentunya juga lihat nanti ya bagaimana candle baru itu terbentuk. Ini hanya simulasi awal saja, skenario seperti itu. Nah, untuk posisi sell yang kondisi saat ini kita karena belum sempat naik, kita ambil di bawah bukaan hari ini ya. Ambil di bawah bukaan hari ini kira-kira di 3323 ya, atau kita bisa menempatkan di bawahnya juga boleh, di bawah sekalian, di bawah sumbunya kita di 3318. Nah, saya lebih condong di sini. Nah, tentu subjektif sesuai dengan pandangan masing-masing. Kalau saya lebih condong di sini di 3323. Apa dasarnya? Kalau nanti cukup kuat sampai di sana, maka diperkirakan akan lebih kuat peluang bergerak turunnya. Target yang terdekat kita tempatkan di supportnya di situ ya, di ujung sumbunya. Ini kita jadikan sebagai support sekaligus menjadi target pertama 3310. Berikutnya kalau nanti masih kuat momentumnya, kita kembali akan targetkan lagi di kisaran lebih panjang ya, di 3296. Ini target yang kedua 3296. Kemudian untuk area jenuh jual hari ini kita perkirakan di 3284. Area jenuh kita perkirakan di 3284 ya, 3284. Yang di atas tadi kita perkirakan di 3378. Silakan disesuaikan dan dianalisis ulang ya, biar sesuai dengan style, biar sesuai dengan karakter masing-masing. Terima kasih. Ini yang bisa kita sampaikan untuk mapping hari ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.